imunisasi aktif, apa sih imunisasi pasif. Nah, jadi kenapa sih kita perlu vaksin? Apa nggak cukup di... Sudah masuk. Halo, tes, tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah masuk, dok? Suara saya kedengeran, dok? Bentar, dok. Bentar. Halo, halo. Dengar, dok? Oke. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini kita akan membahas tentang imunisasi ya. Jadi sekarang rame ini, dok, di masyarakat itu apa sih vaksin itu? Terus bagaimana sih, perlu nggak sih kita vaksin COVID? Bahaya nggak sih vaksin itu? Nah, di masa COVID ini anak-anak atau kita perlu vaksin nggak? Mungkin itu pembukaannya. Ini kita di acara live Farhad Show bersama Dr. Anissa. Monggo Dr. Anissa, mungkin sedikit dipaparkan. Slide-nya nanti saya yang putar. Oke, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semua yang sudah gabung di acara live IG malam ini. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang imunisasi ya, karena ini adalah pembahasan yang sedang rame. Apakah apa itu vaksin? Ya, jadi saya di sini itu ingin menjelaskan vaksin sehingga kita nanti itu tahu fungsinya ya, dan yang pasti kita akan mendukung apapun program pemerintah apabila dari penelitian ini dan transparan. Oke, secara garis besar itu dokter. Jadi sebelum kita masuk ke vaksin ya, kita harus mengerti dulu apa sih itu imunisasi ya atau vaksin ya. Kalau vaksin itu sebenarnya adalah zat yang disuntik. Nah, sedangkan imunisasi itu berasal dari kata imun, artinya kekebalan, isasi itu proses. Jadi imunisasi itu merupakan proses untuk membentuk sebuah kekebalan. Dokter, jelas nggak dok? Jelas, jelas, jelas. Oke, nah Cuman agak putus-putus, mungkin kuotanya mau habis atau gimana? pas kabar, Oh iya, iya. Oke, oke. pas kabar kok dok. Nah, Monggo, monggo, monggo. ya, lalu imunisasi sendiri atau vaksin itu ada dua jenis dok. Nah, nanti vaksin aktif, ada vaksin pasif. Kalau vaksin itu kita diberikan kekebalan dari luar dokter. Seperti kalau pasien COVID itu diberi terapi plasma convalescence. Nah, itu adalah salah satu vaksin yang pasif dokter. Lalu sedangkan kalau itu kita diberikan zatnya, kita diberikan zat ya, suatu zat tertentu lalu disuntikan ke dalam supaya tubuh itu mengenali zat tersebut dan tubuh akan membentuk antibodi. Jadi vaksin ini itu diberikan untuk melatih sistem pertahanan tubuh kita untuk mengenali patogen. Nah, dalam hal ini karena kita berbicara tentang COVID, ya tubuh dilatih untuk mengenali antigen COVID, sehingga nanti ketika ada dalam tubuh kita sudah tahu caranya bagaimana harus bereaksi terhadap virus tersebut, sehingga virusnya nanti bisa dibunuh, dinetralisir, sehingga tubuh kita nggak jadi sakit. Ataupun kalau sakit, ya dia nanti derajatnya derajat yang ringan, gitu dok. Secara besar imunisasi atau vaksinasi itu seperti itu dokter. Ini misalnya kalau ternyata vaksin COVID ini aman, apa semua itu bisa untuk diberikan? Maksudnya mulai dari anak-anak atau mulai ada informasi enggak dok? Kira-kira vaksin COVID ini diberikan di usia berapa?
gitu dengan ya. kondisi yang bagaimana atau Oke, sampai saat ini di Indonesia itu ada 2 jenis vaksin dokter yang dikembangkan. Yang pertama itu hmm, vaksin hmm, antara Indonesia dan China, itu merupakan vaksin yang sudah masuk ke tahap hmm, ketiga, dokter. Jadi uji fase klinis hmm, ketiga. Jadi kalau kita hmm, tahu oke oke. vaksin dimulai dari uji preklinis. Uji preklinis itu adalah di hewan, dok, di hewan, ya. Hmm, Lalu ada uji klinis, dokter. Nah, uji klinis itu ada fase 1, fase 2, fase 3. Nah, fase 3 itu nanti fase untuk sebelum nanti vaksin ini bisa diedarkan. Nah, hmm, Indonesia bersama dengan China, ya, nama vaksinnya vaksin Sinovac, dokter. Nah, itu kita oke. ada 1.800 relawan, ya, yang disuntik dengan interval 2 kali vaksin, dokter. 2 kali Hmm, vaksin, ya. Kalau nggak salah itu dilakukan pada pertengahan Oktober kemarin. Nah, lalu relawan hmm, ini itu evaluasi bulan kedua dan bulan ketiga untuk diukur. Jadi yang pengukurannya yang pertama adalah diukur kadar antibodinya, dok. Antibodi itu adalah kayak tentaranya tubuh kita, dokter. hmm, Tentara tubuh kita untuk melawan virus. oke. Dan yang kedua itu adalah yang dievaluasi adalah imunitas seluler, dok. Jadi dalam Hmm, kita yang kita harapkan dari sebuah vaksin itu ada. Yang pertama, dia bisa membentuk antibodi, ya. Yang kedua, bisa mengaktifkan imunitas seluler. Tuh. hmm. Tadi dokter ya, itu sudah masuk fase ketiga. Dan fase ketiga itu sampai sekarang belum keluar hasilnya. Kita belum tahu, dok. Nanti itu dia bisa Hmm, apakah bisa semua umur. Cuman yang dalam penelitian itu hanya dewasa, dok. Untuk dewasa di atas 18 hmm. tahun, 60 tahun yang tanpa komorbid. Subjeknya itu. Yang kedua, ini vaksin merah putih, dokter. Vaksin merah putih itu vaksin yang dikembangkan dari virus Indonesia, dok. Oh, virus Indonesia ya. Ya, kalau Sinovac Ya, itu, oke. iya itu virus dari China, dokter. Nah, sedangkan yang vaksin Oh, merah, oke oke. jadi kerjasamanya Indonesia dan China, dokter. Vaksin Sinovac itu. Nah, Hmm. nah merah putih sendiri itu masih dalam tahap preklinik, dokter. Oh, baru di hewan ya. Ya, jadi kalau yang itu masih masih tahap preklinis, ini belum belum masuk ke fase klinis. Yang mengembangkan di Indonesia Hmm. itu ada 6 pusat penelitian, dokter. Ada IJIKMEN, lalu UGM, UNPAD, UNER, sama apa lagi saya lupa. Oh, ITB, dokter. ITB yang Oke bekerja oke. sama dengan. Halo. Kok halo? Dokter Anissa, Ya, dok, putus-putus. gimana, Dengar dok? nggak ya? Oh, Dengar? jadi Ah, vaksin yang sudah masuk ke uji klinis tahap 3 itu Sinovac ya berarti ya, yang dari China ya. vaksin kerjasama dari Cina. Dibuatnya di Cina, Oke. dokter. Dengan antigen Dibuatnya di Cina. Kalau yang merah putih ini yang dibuat di kita ya. Indonesia. Ya, Hmm, berasal dari virus yang di sini. Virus yang yang di sini. sholatnya di Oke. sini, dokter. Tapi masih dalam fase preklinik ya. Betul, betul, dokter. Oke, oke. Jadi ini ada beberapa pertanyaan. Berarti vaksin itu memang mau tidak mau harus kita anu ya untuk mempercepat berakhirnya pandemi mungkin ya, Bu Anissa ya atau bagaimana? Itu sebab ada beberapa istilah itu yang sedang rame itu katanya vaksin ini juga belum tentu aman atau bagaimana. Itu bagaimana Ya, iya, keamanannya, Dokter Anissa? dokter. Jadi, sekarang kita ngomong ya, dok ya. Kita belum bisa Hmm, bicara bahwa vaksin yang nanti ini aman.
Ya, karena hasil dari uji klinik yang fase 3 itu belum keluar, dokter. Hmm. Paling cepat Oke, oke. 1. Nah, jadi nanti kalau vaksin itu keluar, yang harus Hmm. kita evaluasi, kita kritisi ada 2 hal, dokter. Selain Gimana? efikasi itu adalah kemampuan vaksin ini untuk membentuk antibodi. Jadi untuk membentuk kekebalan. Yang kedua adalah keamanan. Nah, itu Hmm. nanti yang harus kita, sehingga jangan sampai ini vaksin ini malah jadi apa ya? Jadi hal yang jelek gitu loh, Dok. Jadi kalau sekarang sih belum keluar, dokter, hasil penelitian yang di Sinovac itu. Oke, oke. Ini ada pertanyaan, Dok, dari ini senior saya ini, Mas Luki ini. Sebentar lagi dimulai vaksin untuk nakes-nakes yang orang berisiko, padahal uji klinis belum lengkap. Ada beberapa efek samping ke arah mortalitas. Dokter Nisa beranikah ikut duluan? ini, ini, ini pertanyaan dari sejawat ini. Iya, Dok. Jadi kita ini, Dok, Nah, IDI sendiri dan PABDI ya. PABDI itu Perhimpunan Dokter Spesialis penyakit dalam. Penyakit Dalam, ya. Ya, Hmm, kita tuh gini, kita mendukung, dokter. Kita mendukung apabila. Jadi ada tanya, dokter. apabila. Kita mendukung, Hmm, tapi kita harus kritis juga terhadap hasil dari penelitian ini. oke, Artinya harus oke. jelas efikasinya. Lalu apakah vaksin yang kerjasama antara, jadi yang paling cepat mungkin yang Sinovac ini ya, dok ya, yang kerjasama sama China itu. Hmm, Jadi kita hmm, harus kritis, karena jangan sampai kalau misalnya ini vaksin ini efikasinya nggak bagus, lalu keamanannya juga hmm. nggak bagus. Kita kan ini justru di saat negara kita ini butuh dokter ya, butuh tenaga medis, malah nanti banyak tenaga medis yang mendapatkan, jangan sampai. Jadi intinya kita mendukung, tapi kita juga mengkritisi hasil dari penelitian ini. Dan diharapkan pemerintah juga terbuka, dokter, terbuka Terbuka, terhadap oke. hasil penelitiannya ini. Jadi PABDI, ID itu sebenarnya mendukung ya, Mas Luki, asalkan harus terbuka penelitiannya. Kalau saya Ya, sih udah kena COVID, jadi vaksinnya mungkin nanti ya. Nunggu. Kalau saya sudah kena COVID, Mas Luki. Jadi eh, vaksinnya mungkin nanti nunggu teman-teman sudah vaksin semua baru saya booster. Jadi jadi memang pada prinsipnya harus ada keterbukaan uji klinis ya, Dok ya, untuk betul. vaksin ini. Uji Oke, oke, klinis oke. fase 3 dan kerja sama China. Kalau boleh tahu, Dok, apa bedanya uji klinis fase 1, fase 2, fase 3 itu apa, Dok? Intinya aja, simpelnya aja. Apa Ya, kalau pertama kali atau gimana? kalau uji preklinik itu bukan uji pada manusia, dokter. Oh, di hewan, Ya, iya. uji preklinik ini adalah kita mengekstraksi uh, bagian dari virus apa yang nantinya mau bikin vaksin. Jadi Hmm. bisa dari virus lemahkan, virus inaktif, atau Oke. partikel. Kalau yang dikembangkan itu proteinnya, jadi bukan virusnya. Hmm. Bagian Hmm. protein spike. Jadi protein N dan Hmm. protein I. Jadi hanya sebagian saja dari proteinnya virus. Jadi bukan whole virus, bukan virus yang dilemahkan kalau yang di Indonesia ini. Nah, Hmm. itu fase praklinis. Lalu nanti akan masuk, dokter, ke uji klinis. Nah, uji klinis fase Hmm. 1 itu N-nya, jumlah sampelnya itu sedikit, dokter. Disebutkan hanya 10 plus. Nah, Hmm. ini untuk uji keamanan dan identifikasi dosis, dokter, Hmm. vaksin. Nah, lalu kalau ini memakan waktunya kurang lebih 3 tahun loh, dok, kalau ini vaksin beneran ya, gitu. Nah, Hmm. lalu kedua itu dengan populasi yang lebih banyak lagi, dokter. Disebutkan itu 100 plus. Kalau yang tadi kan Oke. 10 plus,
fase 1, fase 2 ini 100 plus dokter. Ini untuk Hmm. mengutas dan keamanan. WHO itu memberikan batasan efektivitas minimal vaksin yang bisa digunakan tuh paling tidak 50%. Hmm. Dari 100 orang yang divaksin, 50% ini harus bagus antibodinya, harus bagus Oke. hasil. Kita mencek Hmm. 50 orang ini apabila terpapar nggak boleh sakit, nggak boleh terjadi Hmm. penyakit kalau sakit Hmm. ringan. Nah, fase ketiga ini dengan populasi 1000 plus dok, Hmm. lebih banyak lagi. Jadi selain mengevaluasi efikasi, ya juga mengevaluasi efek samping dokter dengan populasi yang lebih luas dokter. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi, Terus fase 3, nah setelah dia lolos fase 3, baru diajukan untuk permohonan ke di Indonesia nih BPOM dokter, hmm. Badan Oke, oke. Pengawas. Nah, nanti BPOM ini yang akan mengeluarkan izin edar. Namanya izin edar, dok. Hmm. Dari Ya. sekian vaksin, jadi kalau kita lihat ini ya, dari sekian vaksin yang sudah lolos fase 3, itu hanya 80% yang mendapatkan izin edar, dokter. Hmm. Ya, jadi nggak Oke, oke. semua, belum tentu loh, ini vaksin Sinovac nanti lolos ya. Uji klinis fase 3-nya baik ya, belum. Oh, belum tentu Ya, ya? tentu juga setelah vaksin ini lolos fase 3, itu lolos untuk mendapatkan izin edar. Gitu. Jadi sebenarnya sih Oke. kanan vaksin ini masih lama dokter sebenarnya. Masih lama ya? Kayaknya kalau akhir tahun ini kayaknya masih belum ya, Bu ya? Iya, kecuali ini dok, kemarin itu kan uh, pemerintah tuh mengeluarkan emergency use of authorization tuh loh dok. Hmm. Oke. Emergency use E ya? use of authorization itu uh, kabarnya ya dok ya. Kabarnya Hmm. pemerintah itu mengeluarkan itu dok untuk mewajibkan semua tenaga medis, lalu TNI ya dok ya. Tapi Hmm. dok, kita sendiri dari PAPDI itu mengkritisi untuk hasil uji klinis fase 3-nya itu dok. Oke, oke. Jadi masih, Sudah ada loh dok, jadi negara memberikan vaksin itu China dokter. China ya? Sudah. Itu hasilnya gimana? Ada info nggak, Dok? Efektif nggak? Belum ada info. Ada info Ya, nggak? belum ada info dokter. Belum ada info Jadi ya? Oke. pakai peraturan pemerintah, kita emergency use of authorization itu loh dok. Iya, iya, Tapi iya, iya. evaluasinya ini nggak secepat itu dokter. Jadi Oke, nanti betul. bulan kedua, bulan ketiga harus dihitung titik bodinya, Titer apakah antibodinya ya? apakah memberikan proteksi atau tidak, jumlahnya cukup atau tidak. Selain itu, apakah ini bisa mengaktifkan imunitas seluler atau tidak gitu. Jadi seperti itu dokter. Belum bisa di. Belum bisa ya? Oke, oke. Mungkin ada sambil jalan ini ada yang bertanya lagi. Ini followernya Bu Anissa mana ya? Belum ada yang Iya ya. nanya ya? Jadi ini kita ini setiap Jumat rencananya Dokter Anissa itu akan ya live lah IG bagi, karena kan saya ini sekarang itu agak trauma kalau ketemu di Farhad Show yang kayak biasanya. Jadi saya daripada kita diam tidak Iya, berkarya, saya belajar untuk memainkan IG live ini kan lumayan. Nah, siap-siap. jadi ada yang menambah ilmu, menambah pengetahuan, semoga menjadi ya minimal informasi lah jenis-jenis vaksin, Supaya keamanannya, prosesnya, gitu dok. supaya kita juga bisa mengedukasi masyarakat loh dok. Iya betul. Ya, uh, Oke Bu Anissa, saya kira cukup biar nggak malam-malam.
Monggo, Terima kasih monggo. Bu Anissa, nanti sampai jumpa lagi kalau saya undang. Ini mungkin sinyalnya Bu Anissa ini di ruangan kayaknya. Kurang begitu Kenapa nih? anu. Mungkin apa agak putus-putus suaranya sebenarnya. Enggak ya? Oh, Suara enggak sih. saya putus-putus enggak? Enggak, kalau sore Pak Farhad sih lancar kok, Dok. Apa sinyalku ya yang jelek ya? Ya gitu Putra Anissa, terima kasih atas kesempatannya. Nanti kita sambung lagi Ya, monggo, lain kali. Dok. Semoga bermanfaat teman-teman. Ini acara Amin. perdana mungkin agak kurang kurang sempurna, nanti akan diperbaiki di live Dulu IG ya, berikutnya. Dulu ya pertama. Dulu waktu Baratsu ya pertama, Dr. Anissa. ya, ya, yang pertama ya, ya. Semoga lancar kata. Ya, terima kasih. Salam sehat ya. Semoga sehat-sehat semua. Semoga sehat semua para follower, para Faratsu, para penonton. Terima kasih Bu Anissa. Iya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas partisipasinya, pertanyaannya. Nanti tiap Jumat rencananya kita akan membuat acara di live. Ini yang pertama, mungkin nanti bintang tamu yang kedua ada lagi isu-isu kesehatan, isu-isu lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.